Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan semangat baru. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita di sepanjang hari ini. Dengan senang hati kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 15 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Matius pasal 6 ayat 13b. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah sampai di penghujung doa Bapa kami. Hari-hari yang lalu kita sudah membahas apa isi doa yang diajarkan khusus oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berdoa. Kalimat terakhir dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat ini juga bisa diartikan, karena di seluruh dunia ini semua kerajaan milikmu, semua kuasa darimu, dan seluruh kemuliaan hanya bagi engkau sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kalimat terakhir doa Bapa kami ini menyatakan bahwa segala sesuatu berasal, bergantung, dan kembali kepada Tuhan. Ini jugalah yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 36 ketika ia menulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengucapkan doa ini, saudara sekalian, itu berarti bahwa kita mengakui Bapa adalah sumber, sang pencipta, sang penopang, dan hakim alam semesta ini. Dengan itu kita dapat mengerti dengan tenang dan stabil ketika permintaan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jangan gelisah. Jika kita tidak sabar ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan atau berbeda dengan yang kita inginkan. Jangan ambil jalan pintas, saudara sekalian, sebab itu bahaya sekali. Iblis sudah memasang perangkap bagi mereka yang mengambil jalan pintas. Jika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan sesungguhnya selalu mendengar doa-doa umat-umatnya. Hanya saja tidak semua keinginan sang pendoa itu dijawab oleh Tuhan persis seperti yang ia doakan. Ada kalanya ia menunda untuk mengabulkan doa-doa kita, bukan karena ia bisu, tetapi karena waktunya belum tiba. Kita tidak memerlukannya saat itu juga. Ada kalanya Tuhan memang menjawab dengan cara yang lain, sebab apa yang kita minta bukanlah yang terbaik. Sebab rancangan Tuhan itu kadang berbeda dengan apa yang kita rancangkan. Karena itu pastilah sebagai Bapa yang baik, Ia akan menjawab doa-doa kita tidak seperti yang kita minta. Saudara, karena itu tahanlah nafsu dan sabarlah menunggu apa yang Tuhan kehendaki atas segala doa-doa kita. Saudara, ingatlah bahwa di Alkitab ada beberapa kasus Tuhan mengabulkan doa umat-umatnya berbeda dengan isi permintaan. Sebab Ia yang berkuasa atas kehidupan makhluknya di bumi ini. Elia pernah meminta supaya Tuhan mencabut nyawanya. Sebab Elia merasa telah melakukan kehendak Tuhan membunuh nabi-nabi palsu yang Tuhan perintahkan. Rasul Paulus pun pernah meminta supaya duri yang ia derita dicabut oleh Tuhan. Tapi malah Tuhan jawab, kasih karuniaku cukup bagimu. Di dalam kelemahanmu kuasaku akan semakin sempurna. Tuhan Yesus di atas kayu salib pun meminta supaya penderitaan jangan dialaminya. Namun dalam kepasrahannya ia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saudara sekalian, jika Elia seorang besar di dalam perjanjian lama, Paulus seorang rasul besar di perjanjian baru, bahkan anak Allah Tuhan Yesus doanya dijawab berbeda oleh Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Bapa juga dapat melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita meminta. Banyak orang suci mempunyai duri, cawan pahit, dan ketidaktercapaian keinginan mereka dalam pelayanan. John Sung ketika tua memiliki luka besar menganga di belakang yang begitu hancur sampai tangan bisa masuk ke dalam lubang luka itu.
begitu sakit dan menderitanya, sehingga ia harus diusung dengan dipan dari terpal sampai di atas mimbar. Ia berpegangan pada mimbar karena kakinya tidak kuat lagi, tetapi terus bersemangat untuk menyampaikan kuasa besar yang berasal dari Tuhan. Dan sama sekali tidak ada kesangsian ketidakbaikan Tuhan yang dilakukannya. Ia begitu mempercayai bahwa di dalam penderitaan itu kuasa Tuhan akan dialaminya untuk memberitakan firman Tuhan sampai pada batas waktu yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, mengapa Tuhan tidak menyembuhkannya? Bukankah ia hamba Tuhan yang paling disayang Tuhan dan paling berkuasa dan membawa banyak jiwa untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu semua karena Tuhan ingin setiap orang rela menanggung kesulitan yang diizinkannya. Tuhan tidak memanjakan kita ketika ia berkata, anugerahku cukup bagimu. Mari saudara-saudaraku untuk tetap setia menjadi anggota kerajaan sorga yang setia. Tekun mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan Allah di dalam kerajaannya, melampaui kuasa kemuliaan kerajaan dunia yang hanya sementara ini. Mari menjadi wakil Tuhan, duta dan representatif kerajaan Allah yang memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Bersyukurlah mengenal Dia Raja di atas segala raja yang mengontrol segala kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi agar kemuliaannya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena sepanjang hari-hari yang lalu kami sudah belajar bersama tentang isi doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-murid-Mu. Kiranya pada waktu kami merenungkan segala firman-Mu yang tertuang di dalam doa Bapa kami yang begitu dalam dan begitu syarat makna. Setiap kali kami mendoakannya, mengingatnya ya Tuhan, kami menghidupi apa yang kami doakan. Hari ini kami telah tiba pada penghujung doa Bapa kami. Kami percaya bahwa benar Engkaulah sumber segala sesuatu. Daripadamulah segala sesuatu. Bagimulah segala sesuatu. Oleh karena Engkau segala sesuatu terjadi dalam hidup ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, firman-Mu pagi ini menghiburkan kami semua. Bahwa kami umat-umat-Mu akan berjalan di tengah-tengah dunia ini di dalam pantauan dan kontrol Allah. Yaitu Bapa di atas segala raja, di atas segala raja. Terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau pasti akan memperlakukan kami sebagai anak-anak-Mu. Seturut dengan kehendak dan rancangan-rancangan-Mu. Berilah kami iman untuk berpegang teguh pada Engkau dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kepada semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Engkau tahu apa yang sedang terjadi atas hidup mereka. Berkati mereka dalam sepanjang aktivitas mereka di hari ini, baik yang sedang beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Mereka yang sedang menanti pertolongan Tuhan. Kuatkanlah iman mereka ya Bapa, supaya kami semua sebagai anak-anak-Mu menikmati kasih setia-Mu dengan baik. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan diri kami di dalam pimpinan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.